Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita mau lihat ini ya, video dari 8 menit learning. Ini bagus ya untuk apa namanya? Dia penjelasan tentang kenapa sih nggak harus pakai envelope. Kadang ini juga jadi perdebatan ya buat kita ya. Nah, ini juga salah satu yang menjadi acuan buat saya sih. Kenapa nggak pakai envelope? Nanti terakhir akan kita jelaskan juga ya. Kita simak dulu videonya, penjelasannya. Oke. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang desain menggunakan kombinasi envelope. Nah, sebelum kita masuk ke mengapa kita tidak boleh mendesain dengan kombinasi envelope, kita mungkin coba bahas dulu apa itu kombinasi envelope ya. Jadi di kombinasi beban, kita sudah mendefine banyak kombinasi ya. Untuk desain kita punya yang LRFD ini dari 1 sampai LRFD 7. Masing-masing ada cabangnya sendiri-sendiri, bisa teman-teman lihat di video tentang kombinasi beban. Nah, masing-masing kombinasi beban ini, misal yang 1 itu 1,4D tambah 1,4 SDL dengan tipe linear add. Maksudnya linear add adalah dia menjumlahkan 1,4 dead load ditambah 1,4 SDL. Dan seterusnya, misalnya yang 21 berarti ini 1,2 dead load tambah 1,2 SDL tambah 1,6 live load dan 0,5 live load. Terusnya sampai terakhir itu kita pakai linear add. Kemudian kita punya namanya kombinasi envelope. Ini kita punya kombinasi envelope yang LRFD. Itu kita masukkan semua kombinasi yang kita sudah input tadi. Jadi ini isinya yang tadi 1,4D, kemudian ini 1,2D tambah 1,6L dan seterusnya, tapi dengan tipe envelope. Maksudnya envelope apa sih? Maksudnya envelope adalah kita minta tolong sama ITEPS untuk dari semua gaya dalam semua kombinasi ini disortir berapa nilai maksimumnya, berapa nilai minimumnya. Jadi misalnya ini masing-masing punya beban dari min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 terus sampai ini misalnya 20. Kemudian nanti ITEPS akan memberitahu bahwa untuk kombinasi envelope LRFD minimumnya adalah min 5, maksimumnya adalah 20. Nilai lain tidak dikasih tahu, jadi hanya nilai minimum dan maksimum. Mungkin secara sekilas kita lihat, oh kalau gitu kombinasi envelope bisa kita pakai untuk desain. Karena emang ketika desain kita tentunya pakai kondisi paling ekstrim, kondisi paling maksimum dan minimum. Nah, tapi ini tidak berlaku untuk semua hal ya. Jadi kalau misalnya kita lagi desain balok, mungkin kita bisa aja. Karena keuntungan menggunakan kombinasi envelope ini nanti kita akan lihat tabelnya lebih sedikit, jadi loadingnya lebih cepat. Kalau kita harus ngeluarin tabel semua ini tentunya jadi lebih lama karena lebih banyak isi tabel. Jadi untuk balok kita bisa pakai, tapi untuk kolom tidak, karena ada interaksi aksial dan lensur. Kita coba lihat dulu. Kita show table, kita ambil misalnya semua kombinasi ya, LRFD 1 sampai 7. Kemudian mungkin kita nggak harus semua ya, kita sekarang contoh untuk kolom K2 misal, kita mau lagi desain kolom K2, show table, ambil kombinasi tadi ya, LRFD 1 sampai 7, kita buka kolom. Settingnya agak lama, kita lihat. Di sini kita bakal dapat P minimumnya 7134, P maksimumnya 594. Kemudian kita biasanya pakai P MM ya, M2 maksimumnya ini, minimumnya minimum. Atau mungkin biar lebih jelas kita ambil satu kolom aja ya. Kita ambil satu kolom misalnya. Satu kolom ini kita punya maksimum, minimum gitu ya untuk masing-masing. 22, 29. Nah, begitu. Ini kombinasi yang biasa kalau kita sortir dari semua kombinasi. Kalau kita ambil dari envelope, kita ambil envelope aja gitu. Oke. Nah, kita bakal lihat ini hanya ada sedikit max, min,
tertentu ya. Jadi di ujung paling bawah, di tengah, di ujung paling atas, di paling bawah, tengah, di paling atas, kayak gitu kurang lebih. Tapi intinya misalnya kita lihat di yang 0 gitu ya. Nah, dia bakal langsung ngambil Pminnya berapa, Pmax berapa, Pmin berapa, P2 max berapa, P2 min. Jadi nilai max ini dia akan menampilkan Pmax, P2 max, P3 max, Tmax, M2 max, M3 max. Kemudian untuk yang min, dia akan menampilkan Pmin, P2 min, P3 min, Tmin, M2 min, M3 min. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, oh ya udah kita ambil min, tapi yang jadi masalah adalah ketika kita mendesain kolom axial luntur, kita nggak bisa kayak gini. Kalau kita ngambil P min berbarengan dengan M2 min berbarengan dengan M3 min, itu pasti nanti tulangannya butuh lebih banyak. Kenapa? Karena pada kondisinya kenyataannya tiga gaya dalam ini kemungkinan tidak terjadi pada kombinasi yang sama ya. Mungkin ini terjadi di kombinasi LRFD2, ini LRFD5, ini LRFD7 gitu. Jadi dia yang satu baris ini mereka dihasilkan dari kombinasi yang beda-beda. Nah, sedangkan kalau misalnya di sini kita lihat untuk yang LRFD kita balik lagi. Jadi yang sini 0 gitu ya. Nah, ini kita coba parkir. Di sini agak sulit ya kita lihat langsungnya, tapi intinya misalnya ketika kondisi ininya lagi maksimum gitu atau lagi minimum, P-nya lagi kondisi ini, P-nya lagi kondisi minimum, maka M2 dan M3-nya ini bukan M2 minimum. Kalau kita sortir M2 minimum, itu nilainya beda. Jadi M2 minimum terjadi di kombinasi 75, P minimum jadi di kombinasi 61. Kalau kita lihat M3 minimum, nah mungkin kadang kita bisa nemu yang sama kayak gini. Tapi kalau misalnya udah P-nya minimum, M3-nya minimum, kita barengin lagi dengan M2 minimum, mungkin biasanya atau hampir pasti tulangannya itu butuh lebih banyak gitu. Nah, biar lebih pasti kita coba lihat aja, kita ambil semua K2 gitu ya, kanan. Kita lihat aja ini semua K2, tiganya cepat aja. Lalu untuk kita tahu nih kira-kira kebutuhan tulangannya itu berapa persen, kita biasanya langsung pakai ini ya, kayak concrete frame design. Kita select design combination. Misal kita pertama coba dulu pakai envelope gitu ya, kita coba pakai envelope. Oke, kita select lagi, kita design. Dia akan relatif lebih cepat karena ya masing-masing kolom hanya dicek terhadap 3 atau 6 gaya dalam ya, kondisi max, kondisi min pada 6 station ini. Kalau misalnya pakai semua kombinasi ya dikalikan jumlah berapa kombinasinya. Kita lihat di sini desain ini ya, kolom yang PMM-nya aja. Nah, kita klik kanan di sini PMM ratio start scanning. Nah, di sini kita bisa lihat dia ini pasti adalah kondisi Pmax, Mmax dan M3 max, M2 max mungkin atau bagaimana yang menghasilkan ini adalah envelope dari salah satu kolom 2134, dan dia perlu tulangan 2,31%. Mungkin ini contoh yang masih masuk akal ya. Jadi meskipun kita pakai envelope ini kadang-kadang kita nggak ngerasa dia terlalu besar karena emang ya dia masih masuk akal ya. Kita kalau punya tulangan kolom di bawah 2,5% masih oke lah. Kalau di atas itu udah terlalu besar. Kadang-kadang emang menghasilkan yang terlalu besar. Cuman untuk contoh ini kita lihat aja ini 2,3%, apa-apa kita ambil. Kemudian kita coba bandingkan kalau misalnya kombinasinya itu yang semua LRFD. Kita masukkan. Oke. Klik lagi. Selesai. Ini loadingnya bakal lebih lama tentunya karena tiap kolom dicek dengan jumlah kombinasi yang lebih banyak. Memang ini lebih menghabiskan waktu, tapi tentunya ini lebih akurat. Kita lihat lagi tabelnya, kita start di scanning. Nah, sekarang jadi 1,88%. Lumayan ya, kita hampir ya sekitar 0,4 persen tulangan kita bisa dikurangi. Itu terlihat angkanya kayak sedikit 0,4%, tapi kalau misalnya jadi
luas tulangan, apalagi kalau kolomnya besar, nanti masuk ke volume baja, jumlah kolomnya ada banyak, balik lagi hubungannya ke biaya, tentunya akan terlalu boros kalau kita pakai envelope. Selain boros juga tidak perlu gitu, tidak perlu, dan jadinya terlalu boros dan tidak guna. Sedangkan ini perlunya sebenarnya hanya 1,88%. Kita coba aja bandingkan gitu ya di SP kolom. Sebenarnya ini butuh berapa tulangan sih? Ini kita ambil kolom 700 kali 700 gitu ya. Ya, 420, 700, 700. Kemudian kita misal 16 gitu ya. Kalau kita pakai ini masih di bawah 1,88, mungkin belum masuk, tapi nggak apa-apa, kita coba dulu aja. Kita ambil P, kemudian M. Ini kalau misalnya kolomnya persegi kita nggak harus, nggak masalah ya terkait mana yang sumbu X, sumbu Y, sumbu kuat, sumbu lemah ya. Kita insert, oke, kita F5. Masih nggak masuk karena masih di bawah 1,88 ya. Kita coba tambah aja. Ya ini di atas, di atas 1,88, masih di bawah 2,31 ya. Kita lihat dia oke dengan rasio 0,98. Jadi ini udah cukup optimum. Jadi kita bisa tahu harusnya dia bisa dengan tulangan berapa tadi? 20D25 ya. Nah, sekarang kita coba kalau kita pakai yang envelope. Lagi juga kita ambil aja langsung yang paling besar ya, biar nggak lama masukinnya. Ini bisa dilihat di sini sebenarnya kebetulan kondisi P dan M-nya sama, tapi P dan MX ya, tapi MY-nya yang beda. Jadi di kondisi envelope, di kondisi yang tidak envelope, kebetulan Pmax, Mmax di kondisi yang di kombinasi yang sama, tapi M-nya tidak terbesar gitu ya, tidak paling ekstrim. Tapi ini kalau semuanya diambil paling ekstrim, kita coba lihat sekarang dia jadi tidak oke. Dengan rasio ya lebih dikit ya, tadi emang tidak terlalu jauh, tapi dengan lebih sedikit ini kita terutama kolom kita ya harus nambahnya 4 tulangan gitu. Mungkin bisa diatur, tapi kurang lebih kayak gini ya, rasionya 0,98. Jadi kita harus nambah 4 tulangan dari 25, itu cukup besar ya. Dengan jumlah kolom sebanyak itu tentunya jadi terlalu boros. Nah, karena itu baik lagi untuk mendesain kolom kita tidak menggunakan kombinasi envelope ya. Tidak menggunakan kombinasi envelope, jadi ini jangan ada di sebelah kanan. Kita pakai aja semua kombinasi LRFD yang sudah kita define. Karena hasilnya lebih optimum dan tentunya itu yang dibutuhkan. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Sangat menarik ya untuk penjelasannya. Nah, kita coba juga ya, kita coba di sini. Ini kita running, terus running concrete. Kalau kita pakai envelope, kalau kita desainnya dengan keren, lebih ngeri lagi ya. Kita desain gudang dengan keren, bisa dapat hasilnya seperti apa, mungkin lebih kapasitas ya. Coba kita ambil ya kan, kita ambil ini, kita bisa lihat di sini, bisa kita lihat di detail sini ya. Sebenarnya detail ini juga, ini udah ada envelope, ini udah bisa jadi acuan kita juga yang ngambil nilai ini yang terbesar yang mana gitu kan. Bisa kita ekspor ke Word dulu, nanti bisa langsung kita baca ya. Ini bisa kita lihat. Nah,
Di sini bisa kelihatan ya teman-teman. Nah, untuk rasionya kita bisa lihat di sini. Ini nanti bisa kita buat acuan, ngambil di elemen kolomnya ya, untuk nilai ini yang bakal kita hitung. Untuk balok juga sama sih. Untuk balok tinggal kita ambil nilai-nilai yang terbesar ini, nanti langsung kita hitung kembali ya. Kalau kita lihat di sini, ini juga ada balok ya. Jadi kita bisa ambil semua ini nilainya. Nilai ini bisa kita hitung. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.